pintu kebuka. Kalau pintu kebuka ngablak, gue masih ngeliat keluar kan, masih kelihatan keluar. Itu pertama tuh bayangan hitam lewat, sep gitu, cepet. Positif thinking gue. Gue pikir itu entah itu kelelawar atau binatang apa yang kena cahaya gitu kan, hitam gitu. Baru nyampe lorong, dari depan suara dari arah kamar gue itu ada yang manggil. Ada manggil nama gue. Nak, sini nak. Nak, sini nak. Itu lengkap dipanggilnya. Suaranya mirip banget suara temen gue yang baru pulang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sherly di Diary Neng Sherly. Kumaha dalamang sadayana, semoga kalian selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini nih gue kedatangan narasumber sekaligus YouTuber yang akan menceritakan kisah nyatanya. Aduh, gue aja nih kedengar sedikit aja udah merinding banget. Apalagi kalian. Anjay. Langsung aja ya kita kenalan. Abang, siapa namanya? Kevin. Abang Kevin. Ya. Aduh, dari mana nih Bang Kevin? Dari rumah. Dari rumahnya. Ya sih, kita udah janjian sih. Channelnya itu namanya Tak Berpijak. Iya. Di situ tuh menceritakan apa tuh? Apakah podcast atau apa? Podcast ada, ekspor juga ada. Waduh, ekspor Iya. guys. Berarti sering lihat hantu dong ya? Wah, Udah terbiasa mungkin ya ngeliat-ngeliat hantu udah ya. terbiasa, iya. Dan Kalau dibilang pastinya terbiasa. banyak pengalamannya dong. Banyak. Aduh. Ini yang bakal mau diceritain di Diary Neng Sherly apa nih? Ya mungkin pengalaman pribadi kali ya. Pengalaman pribadi karena dulu gue tuh pernah tinggal di sekolah yang dimana sekolah itu udah cukup terkenal angker. Dia berani dong tinggal di sekolahan. Yang kita aja udah malas gitu tiap hari ke sekolah tuh kita udah malas banget ya. Dia malah bobo di sekolahan dong. Itu pasti banyak banget kejadian-kejadian yang di luar nalar tentunya. Gue masih penasaran banget nih sama ceritanya karena kan gue tadi dengarnya cuma sedikit. Jadi sekarang ini ceritanya detail ya Bang ya? Iya, boleh. Bang Kevin bakal cerita tentang di sekolah. Langsung aja. Dan sebelum lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya kita untuk di-subscribe, like, komen, dan di-share biar kita itu semangat lagi cari narasumber yang lainnya. Dan jangan lupa mampir ke channelnya Tak Berpijak. Waduh, di situ banyak banget tuh ekspor tempat-tempat yang berhantu, podcast juga Iya, ya Bang ya. bener. Tentunya bener-bener menarik banget. Jadi dari sini langsung ke channelnya Bang Kevin Tak Berpijak. Iya, benar. Waduh. Oke Bang Kevin, kita udah penasaran banget nih sama ceritanya. Sekitar tahun 2015 ya. Gue sekolah di, mungkin gue bilang tingkatan SMA ya. Gue tuh tinggal di sekolah itu selama 2 tahun. Dan sekolah itu udah cukup terkenal angker sampai abis maghrib nggak ada yang berani masuk sekolah itu. Dan dulu itu sekolahnya ada pohon beringin. Nah, pohon beringin ini yang udah terkenal angker. Nah, ketika ada suatu ajakan lah dari kepala sekolah gue ini, dia bilang kalau misalkan ada ajakan buat udah lu tinggal di sekolah aja karena rumah gue sama sekolah cukup jauh, sekitar 30 menit gitu kan. Jadi menurut gue lebih baik
gue tinggal di sana sambil ngirit ongkos juga gitu. Dan gue di sana tinggal berdua. Dan gue juga baru tahu tuh ketika gue tinggal di situ kalau sekolah itu emang cukup terkenal angker di warga sekitar. Sampai-sampai ketika gue dateng adalah di depan sekolah itu kan ada yang jualan juga. Gue makan di situ, dia bilang, "Lu berdua tinggal di sekolah, tidur di sekolah gitu kan?" Iya, gue yakin gak bakalan nyampe seminggu lu tinggal di situ karena udah seangker itu gitu kan. Dan banyak banget gangguan-gangguan di sana. Setiap malam kak, setiap malam itu setan di sana nggak pernah absen. Waduh. Gangguin Itu gue. sekolahnya deket sama rumah warga. Iya. Kanan kiri depan belakang pun rumah warga. Oh, jadi warga di situ tuh memang udah tahu nih kalau sekolah ini memang angker Iya, gitu. benar banget. Dan gue pertama kali datang bukan pas ketika mau nginep itu kan berselang sore ya. Nah, gue nyampe sana tuh ya sore sekitar jam 5-an. Terus azan maghrib, gue sholat, terus gue ke warung dulu, terus gue balik lagi. Gue ada 3 orang tuh, termasuk gue, 2 temen gue sama gue. Nah, gue datang di situ kan ada lapangan dan lapangannya masih outdoor, ya kan? Lapangannya outdoor. Ketika gue di lapangan itu gue berasa kayak lega gitu kan. Tapi ketika udah di pinggir-pinggir lapangan, di pinggir lapangannya itu gue ngerasa kayak pengap kan. Pengap kayak dulu di dalam satu ruangan nggak ada ventilasi sama sekali. Itu gue bener-bener pengap dan keringetan. Terus gue ya ngerasa panas juga lah. Terus gue kayak ya percaya nggak percaya deh. Gue bolak-balik tuh ke tengah lapangan, terus gue ke pinggir. Itu hawanya tuh bener-bener beda drastis. Udah mulai ngedon tuh. Dulu gue tuh orangnya takut banget. Gue orangnya penakut dulu. Udah gitu, gue bertiga. Setelah itu gue nyiapin prepare lah di kamar, naruh barang gue, naruh baju gue. Dalam hari di sana disediain ruangan yang dimana buat kamar gue berdua sama teman gue. Terus, nah kebetulan ada teman gue yang satu ini nginep lah buat nemenin gue untuk pertama sama teman gue. Udah gitu, teman gue datang lagi nih satu. Jadi kan berempat orang kan. Nah, yang satu ini bener-bener penakut banget. Sampai dia pulang minta ditemenin, ya kan? Padahal rumahnya di samping sekolah. Jarak cuma 3 rumah doang, gitu. Dia minta ditemenin jalan kaki. Gue nganterin dia ke rumahnya. Gue nyampe gerbang itu udah diketawain. Dari kamar lari ke gerbang, di gerbang itu ada pohon beringin. Itu suara ketawa perempuan. Itu geli banget dan tiga-tiganya denger. Itu tiga-tiganya denger. Tapi lo nggak sosoknya? Enggak. Gua nggak Suara sosok. aja gitu? Suara aja. Dan suara tuh nyaring tapi deket. Nah kan kata orang-orang kan gitu, kalau misalnya deket berarti jauh, kalau suaranya jauh berarti dekat gitu kan. Itu suaranya deket tapi nyaring. Dan bertiga-tiganya denger, sekitar jam 12-an tuh. Ya udah gue nganterin temen gue balik, gue berdua dateng, gue balik lagi, 3 orang, gue kamar mandi. Ke kamar mandi tuh di belakang kak. Jadi kamar gue tuh di bagian depan lah, deket sama pintu keluar, deket gerbang. Gue kamar mandi paling belakang, gue ke belakang, nyampe. Jadi lu kalau misalnya mau ke kamar mandi, lu harus lewatin lorong gitu kak. Ada lorong gitu kan, baru pas keluar dari lorong itu ada kamar mandi, ada musola. Baru nyampe lorong, dari depan suara dari arah kamar gua itu ada yang manggil. Ada manggil nama gua. Nak, sini nak. Nak, sini nak. Itu lengkap dipanggilnya. Suaranya mirip banget suara temen gue yang baru pulang tadi. Gue pikir temen gue balik lagi, ya kan? Gue bertiga lari dong ke depan, soalnya dia penakut. Gue lari, gak ada siapa-siapa. Posisi gerbang udah dikunci. Gemboknya itu gue yang megang sama temen gue. Dan gak ada siapa-siapa, akhirnya gue nelpon dong temen gue. Lu tadi kesini lagi? Kagak, gue lagi mau tidur nih katanya. Terus siapa tadi yang manggil? Oke, gue walaupun kepikiran tetap berusaha untuk positive thinking gitu kan. Mungkin ada orang yang jahil walaupun gue nggak tahu siapa. So far gue ibaratnya orang baru lah di sana yang dimana belum ada yang kenal gue gitu kan. Belum ada yang kenal gue. Dan dia bisa nyebut nama gue.
Dan setelah itu besoknya setiap malam itu selalu ada suara bangku, kursi yang digeser, dijatohin. Itu nyaring banget setiap kelas. Nggak setiap kelas sih, maksud gua mungkin ada 3 atau 4 kelas yang suaranya gitu, tapi di lantai atas. Wah, kedengeran banget Itu berarti kedengeran banget, nyaring banget, gubrak. Dan itu berselang cuma beberapa menit doang. Terus begitu, sampai sekitar jam 11 diem. Udah jam 11 diem, tapi suara yang lainnya ada. Entah itu ada suara yang batuk, ada suara ketawa, itu macam-macam. Jadi gue kayak ngerasa kayak gue tinggal di sini berasa kayak uji nyali tiap hari gitu. So far dulu gue tuh penakut banget. Gue yang dimana rumah gue cuma 3 petak, ya kan. Gue ke kamar mandi aja gue minta ditemenin sama adik gue. Dan sekarang gue disuruh tinggal yang dimana sekolah yang luas gitu kan, dengan eksistensi yang terus-terusan kayak gitu. Wah, itu gokil banget sih. Terus setelah itu setiap malam gue selalu setiap malam tuh baru-baru itu gue nggak bisa tidur sama sekali. Ya karena kepikiran gitu, suara. Terus ada sesekali waktu gue di kamar bertiga. Di kamar gue bertiga. Yang satu temen kamar gue, yang satu abang kelas gue. Nah, kebetulan dia lagi main. Nah, temen gue yang sekamar ini keluarlah main sama temen tongkrongannya, ya kan. Main dah tuh keluar, ditinggal lah di kamar gue cuma berdua nih sama abang kelas gue kan. Nah, gue bilang, bang, nanti lu baliknya tunggu temen gue pulang ya, gue gituin. Terus dia bilang, gue nggak bisa sampai malam-malam, paling jam 12 malam lah gue balik, karena gue udah ditungguin juga sama ibu gue. Ya udah nggak apa-apa bang, gue kasih tahu sama temen gue yang main, ya kan. Dulu kan masih zaman BBM ya, gue BBM dia, gue bilang ini nggak bisa malam-malam, jam 12 dia udah pulang, jadi pulang sebelum jam 12 karena gue bakalan sendirian, gue gituin. Terus kata dia, iya Pin, nanti ya, gue baru nyampe rumah temen gue. Ya udah iya. Belum ke tempat dia ke tempat nongkrongnya, ibaratnya dia baru jemput lah temennya. Setelah itu nyampe lah. Nah, selama gue bersama temen abang kelas gue ini nggak ada gangguan sama sekali. Nah, setelah dia pulang, udah waktunya pulang, dia udah prepare pulang, gue kabarin ke teman gue, ini udah pulang nih, gue sendirian, cepetan pulang, gue gituin. Kata dia, ya Pin, gue OTW nih, siap-siap pulang. Dah. Selang beberapa menit gue selesai nelpon dan temen gue, abang kelas gue pulang, sekitar 15 menitan itu gue mulai digangguin tuh. Jadi kamar gue kan cuma 1 petak doang. Jadi gue duduk lagi di sudut, di depan gue pintu. Jadi ini pintu, ini dinding nih, ya kan. Nah, terus gue lagi main handphone, ya kan. Pintu kebuka. Kalau pintu kebuka ngabrak, gue masih ngeliat keluar kan, masih kelihatan keluar. Itu pertama tuh bayangan hitam lewat, sep gitu, cepet. Positif thinking gue. Gue pikir itu entah itu kelelawar atau binatang apa yang kena cahaya gitu kan, hitam gitu. Nah, selang 2 menit itu cahaya putih tuh terang banget lewat ke arah sebaliknya. Bingung gue tuh, ini apaan? Sementara di depan kamar gue itu udah kantor guru. Jadi space buat jalan tuh cuma ya 2 atau 3 orang lah. Dan depannya tuh udah keramik. Ya gue bingung kan mau positif thinking apa lagi, karena itu udah cahaya gitu kan. Setelah itu gue tutup pintu, gue kabarin temen gue, sob buruan gue udah mulai digangguin, gue gituin. Gak ada kabar. Selang 5 menit, ruang kamar gue kan dindingnya dari gipsum kan. Nah, itu ada suara balok kayu yang digeser ke gipsum tuh diseret. Ini pintu nih, ini dinding. Seret, tok tok, selalu ketukannya 2 kali. Seret, tok tok, seret, balok kayu yang diseret ke gipsum. Sampai pintu itu diem, gue melotot.
Itu selama bunyi tuh, itu gue perhatiin suaranya, set, sampai pintu diem, gue liatin tuh kayak, ya gimana sih, kayak kaget gitu kan. Ini siapa gitu kan malam-malam. Gue liatin aja di pintu tuh. Gue udah negatif thinkingnya itu kalau misal pintu tiba-tiba aku buka, gue nggak tahu udah tuh gimana kan. Nah setelah itu diem tuh, nggak ada suara. Oke, abis suara balok itu ada suara rantai yang diseret tuh ke lantai. Sering ring. Sama, soalnya dari sana ke arah pintu. Wah itu gue nggak mikir panjang tuh. Udah gitu gue telepon temen gue, nggak diangkat-angkat kan. Gue udah gemeteran, udah takut setengah mati dah. Gue telepon temen gue bilang, udah sob, gue tidur duluan, lu ntar balik aja. Ya udah Vin, nanti gerbang depan tolong digembok ya. Gerbang depan yang ada di luar, gue bilang. Kagak dah, nanti aja lu kalau misal pulang, lu yang gembok. Gimana berani gue kan keluar, ya udah habis suara kayak gitu. Ya udah akhirnya gue matiin handphonenya, terus gue nyalain TV, volumenya gue gedein pakai speaker. Gue tidur. Besok paginya temen gue nanya lah, itu kok TV lu gede-gedein sih, suaranya gimana sih? Ya gue ceritain, jadi ketawa-tawa doang. Terus parah banget sih. Terus macam-macam sih kak, sampai lagi hujan kak, itu posisi lagi hujan. Terus gue sendirian, terus gue diketok-ketok tuh pintu. Tok. Terus gue bilang masuk. Biasanya tuh teman gue tuh yang datang. Nggak masuk. Terus gue panggil lagi. Terus dia ngetok lagi. Tok. Masuk. Gue kencengin suaranya kan. Masuk, gue gituin kan. Nggak ada suara. Terus gue keluar, gue buka. Kagak ada orang. Ketukan ketiga. Tok. Gue keluar, nggak ada orang sama sekali. Ya gue tutup lagi. Gue tutup bener-bener tuh. Wah parah sih. Gue sampai kayak pengen pindah aja, pengen tinggal di rumah lagi gitu kan. Tapi kan satu sisi gue kesian sama temen gue ini, karena kan rumahnya di Bogor kan. Jadi kalau misalkan gue pulang, dia bakalan tinggal di situ sendirian. Jadi ya udah gue tahanin aja kan. Terus ya sampai setelah seminggu 2 minggu tuh gue ditanya lagi tuh sama orang yang depan, gimana Vin selama tinggal di situ, udah digangguin apa aja? Gue jawabnya enggak ada gangguan sama sekali. Gue gituin, nggak ada, biasa aja. Hebat lu berdua, digituin gue. Terus gue buset, karena sebelum gue tinggal di sekolah itu, misalnya ada yang pernah kejadian lagi nganter makanan ke dalam buat guru, baru nyampe tangga dia udah jatuh kesurupan. Separah itu. Gue lagi ngaji di musola belakang, gue berdua doang. Jadi bukan musola sih, mungkin gue bilang kayak aula ya, kayak aula tapi dia nggak ada dindingnya gitu. Dan setiap pinggiran musola itu ada batu buat hiasan. Jadi ini tanahnya nih, lantainya, ya kan. Nah lantai musola tinggi cuma segini doang nih, gitu, cuma segini doang. Nah batunya ya di situ tuh. Gue lagi ngaji berdua sama temen gue. Nah depan musola itu kan ada kamar mandi. Tuh rame tuh, pintu gubrak, padahal nggak ada angin. Gue nggak ngerasain angin. Gubrak. Di atas ada suara, ada kelas, itu meja, kursi. Pintu kebanting gua, pintu kamar mandi tuh kebanting-banting. Nah kebetulan kan gue kan duduknya madep kiblat kan, jadi ke dinding. Nah temen gue madepnya ke arah gue, nah dia madep kamar mandi. Itu dia sambil baca, lagi ngaji, dia ngelirik matanya kemana-mana tuh, ngeliat suara pintu gubrak gitu. Itu terus-terusan tuh, duak. Nah abis itu dibarengin sama batu yang dibawa itu kelempar ke arah kita. Cereng, kayak dilempar batu. Tak, apa ya, ada yang kena punggung gue kan. Terus gue nengok, ya nggak ada siapa-siapa, tapi itu pintu tetap gubrak. Terus ada salah satu batu kena dinding, terus ke arah gue. Itu bener-bener batu yang di samping musola itu.
Terus udah nggak lama itu ya udah akhirnya diselesain lah tuh sama teman gue kan. Sodaqallahul azim, udah berhenti, udah ngerti nih gue, ya udah langsung cabut. Set, parah banget Pin, dia bilang gitu kan. Gua ngeliat Pin, batu yang di bawah tuh loncat ke arah kita. Siapa yang lempar katanya? Siapa? Uset, semut yang lempar katanya gitu. Wah itu gokil banget sih. Wah itu sampai ya sering lah gue digangguin di situ. Juga pernah kakak kelas gue, dia sore-sore sekitar jam 4 atau jam setengah 5-an, dia minjem lab buat ngerjain tugas sendirian dia di lab. Terus dia minjem komputer sendirian, dia lagi ngetik nih di Word, terus ada suara ketikan yang kayak ngikutin dia gitu kan. Terus dia bingung, ini suara apaan sih? Terus dia ngetik lagi, suara lagi. Terus dia diem, terus suara masih lanjut, suara ketikan keyboard. Terus dia ngelirik nggak ada orang. Pas dia ngelirik ke kanan, komputer sebelah dia, itu keyboardnya mendem-mendem sendiri. Tak 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 tak. Dia langsung lari kabur keluar. Jam 10 malam, gue denger ada suara anak kecil arah lab lagi ketawa-tawa. Dan nggak cuma satu, ya kayak lagi anak kecil 2 orang gitu lagi main-main sambil ketawa-tawa. Terus gue lihat kagak ada siapa-siapa. Wah, gue bilang ini gokil banget ini tempat. Tapi selama lo di situ, lo pernah ngeliat sosok nggak sih kayak yang berwujud gitu? Yang bener-bener nampak, alhamdulillah gue pribadi nggak ditampakin. Temen kamar gue itu ditampakin kuntilanak. Aku di belakang. Kuntilanak ya. Kebetulan itu di hari Minggu, jadi setiap seminggu sekali tuh gue pulang buat ngambil baju, terus naruh baju kotor di rumah gue. Jadi setiap hari Sabtu tuh gue pulang bawa baju kotor, terus gue balik lagi di hari Minggu. Nah hari Minggu gue kebetulan datangnya agak maleman. Nah jadi dia selama gue tinggal, dia sendirian di situ, dia mau masak Indomie nih ceritanya. Nah jadi di deket kamar mandi belakang itu ada dapur umum, ya kan. Nah di situ ada kompor portable yang biasa buat anak-anak ngedaki gunung lah ya, pakai gas tabung gitu. Ya udah dia ke belakang, dia bawa Indomie. Nah sebelah kiri dia kan ada kelas gitu kan, kelasnya kebetulan tuh lagi kebuka. Dia lewat kelas itu, dia bingung, kok gue ngelihat ada orang lagi duduk di situ. Refleks kan dia ngelihat set gitu kan, oh beneran ada orang. Dia kaget, dia tuh kuntilanak lagi duduk di meja terus nunduk, dan itu deket banget. Dan berarti dia 3 kali tuh ngelihat. Dia ngelihat dalam waktu yang bersama itu nggak hilang-hilang. Akhirnya dia ngeh itu kuntilanak, dia diem jalan nunduk ke arah dapur. Akhirnya dia nggak berani masak di dapur, dia ambil panci, terus dia ambil kompor, dia bawa tuh ke kamar. Tapi nggak ngelewat kelas itu, ngelewatnya lapangan, muter dia. Lewat lapangan dia lari teriak, wah gitu sampai kamar. Dia nggak berani masak di kamar, dia taruh kompornya di depan pintu, dia taruh pancinya, jadi masaknya dia begini, dia di dalam kamar. Soalnya mau kabur, keluar juga mau kemana gitu. Nah baru gue dateng sama temen gue tuh barengan, baru dia bilang, alhamdulillah pahlawan kesiangan gue dateng gitu katanya. Udah besok aja gue ceritain, lu jangan pada pergi lagi dah katanya, udah tidur di sini dulu gitu. Sampai temen gue yang datang itu suruh nginep. Tapi tuh kalau misalkan tutup sekolah tuh jam berapa sih? Maksudnya ada sekolah pagi apa siangnya gitu? Maksudnya yang sepi banget tuh jam berapa sekolah itu? Sore, jadi sore itu udah bener-bener sepi dah tuh. Udah tinggal sepi. lo doang berdua tuh sama... Iya, mungkin sekitar 4 atau jam 5 tuh biasanya tuh udah nggak ada lagi orang. Ya paling guru ada juga beberapa yang nginep gitu. Nah kalau misalkan siang-siang itu ada kejadian nggak sih? Kalau siang tuh enggak. Biasa aja gitu? Biasa aja. Kalau di hari libur itu biasanya ada siang, walaupun siang. Entah itu suara, ya itu tadi suara benda, tetap suara benda yang digerakin. Tapi nggak sesering malam. Gitu. Itu setiap malam tuh. Sampai akhirnya gue terbiasa akan hal itu. Jadi kalau suara gubrak, udah biasa. Mungkin karena nggak nunjukin juga kali ya ke lu.
Gue pura-pura ya udah biasa. Kalau udah nunjukin lah mungkin beda cerita lagi nih. Iya bener. Jadi gue sama Sophie tuh setiap malam tuh ya udah ada suara gituan, ramai gitu, ya udah gue udah biasa lagi, udah biasa aja, udah biasa. Karena kebiasaan itu eksistensinya udah jarang ke gue. Tapi kalau misalnya orang yang baru datang ke situ, itu pasti digangguin. Dan akhirnya ya karena gue tinggal di situ berdua dan gue fine aja dan gue selalu bilang kalau nggak ada gangguan di sana. Ya udah akhirnya warga sekitar pun ya jadi biasa lagi sama tuh tempat. Lu tau nggak sih sejarah dulunya sebelum sekolah itu dibangun? Nggak tahu gua. Nggak. Gue nggak pernah nanya ini sekolah dulu bekas apa, walaupun nggak pernah sih nanya, cuman ya gue juga banyak yang nggak tahu juga. Pun kalau misal gue dulunya mau guru pun gue juga kayak punya rasa yang nggak enak gitu kalau nanya tentang sejarah. Tapi kan biasanya kan namanya sekolah bilangnya itu mah bekas rumah sakit dulunya, ada yang bilang bekas kuburan gitu kan, macem-macem deh. Soalnya kan sekolah gue juga dulu kan dulunya itu bekas kuburan katanya dulu. Jadi dibikinlah sekolah. Nah waktu itu pernah tuh ada kejadian di satu kelas gue itu kesurupan massal. Satu kelas? Iya. Awalnya 1 orang. Oke. Ngerembet 2 orang, 3 orang. Jadi satu kelas, tapi cewek semua. Dulu kan ada yang disebut katanya namanya bangku kosong ya. Iya. Nah di sekolah gue ada Bangku kosong. Iya. Nah pas ditempatin tuh, emang biasanya tuh bangku tuh jarang banget ada yang nempatin nih, tumben-tumbenan kan. Emang udah terkenal sih, cuman kita percaya nggak percaya, namanya baru masuk sekolah kan, ditempatin lah tuh sama temen gue. Emang dia agak sedikit anaknya tuh kayak pemalu, pendiam, kayak lembut lah gitu, kesurupan lah dia. 1 kelas kesurupan. Di tempat tuh ada nggak kayak gitu nggak? Alhamdulillah sih nggak ada yang Nggak ada, pernah belum yang kali. kesurupan massal itu nggak pernah. Tapi sekarang jujur udah nggak angker sedulu dan gue nggak tahu kenapa. Mungkin karena ada pernah ditempatin orang juga kali ya. Mungkin. Iya, jadi dia pikir, wah ini orang kagak ada takut-takutnya nih, gue ganggu ya kan. Ya dan akhirnya gue jadi kayak ya udah jadi biasa, jadi berasa kayak ditatar gue tinggal di situ kan. Jadi akhirnya keberanian gue ya jadi meningkat, nggak pernah sepenakut dulu. Tapi ada keuntungannya juga ya. Iya, ya jadi kan? bisa lebih kuat untuk menghadapi hantu. Ya jadi gitu sih, jadi orang bisa kan terbiasa. Iya benar-benar. Gitu sih. Nah selain sama temen lu tuh ada nggak sih yang digangguin lagi? Temen sekelas lu mungkin gitu, pernah denger cerita-cerita gitu? Ya ada yang pernah ngeliat. Jadi saat itu lagi acara pramuka, nginep kan di sekolah. Ya acara LDKS tapi tempatnya di sekolah. Nah terus mereka berdua, ada 2 orang belum tidur nih, ya kan. Terus dia bercanda-canda di lapangan. Bercanda-canda di lapangan, jadi dia di depan tiang bendera, di sebelah kanan ini yang gue bilang lorong yang buat arah kamar mandi. Nah, dia tuh lagi bercanda-canda, terus salah satu teman gue itu dia ngelihat ada orang di sana ngintip begini. Pas dia tegasin itu siapa? Kirain temennya. Ternyata itu perwujudannya nenek-nenek melotot sama senyum gitu. Jadi cuman ini dinding nih begini doang, senyum melotot gitu. Kabur dia ngeliat dia kabur, ketakutan, temennya juga kabur karena dilihatnya temennya kabur juga. Udah sampai dia datang ke kelas ya kagak, karena mungkin karena berisik kali ya. Dan di lorong itu emang dikenalnya ditunggu sama nenek-nenek itu. Jadi setiap gua lewat lorong itu selalu ada kayak ada yang ngikutin. Terus gue lagi batuk, ada yang nyautin, batuk juga. Wah itu macem-macem. Sampai gue pernah sore jam 4, jadi gue dikasih tugas karena gue tinggal di situ. Jadi setiap habis selesai kelas atau pelajaran udah pada pulang, gue harus ngecekin, pastiin kalau setiap kipas di kelas itu mati gitu. Nah kebetulan cuma ada 3 kelas doang kan. Ya, gue bisa nganterin temen gue balik lagi gitu. Di kelas gue ada temen gue 1 dan adik kelas gue 2. Adik kelas gue ini ceritanya lagi minta game lah sama temen kelas gue. Terus gue ke atas, sekalian gue ngecek kelas 1 gue yang saat, jadi gue ngecek berarti kan cuma 2 kelas.
Yang satu kelasnya kebuka, gue tinggal ngelirik doang, kipas mati. Yang satu ketutup nih. Gue buka kan, gue dorong, didorong balik. Jangan dibuka, itu suara perempuan. Drek gitu. Gue bilang, sorry, gue nggak tahu. Gue berpikirnya karena dulu kan gue ekskul silat di situ kan. Dan karena gue saat itu udah kelas 3, jadi dan guru gue lagi pulang kampung, jadi diserahin lah. Kalau jadwal hari itu kan sebenarnya latihan pencak seni. Nah terus karena gue lagi banyak tugas, gue liburin. Gue bilang kasih tahu kalau hari ini libur dulu ekskulnya. Nah biasanya yang perempuan kalau ganti baju silat tuh kalau nggak di kamar mandi, kalau nggak di kelas. Gue pikir dia ini salah satu murid silat. Oh iya sorry maaf gue gituin kan. Terus gue balik lagi ke kelas. Di situ ada adik kelas gue yang dimana dia kelasnya di situ. Tuh di kelas lo ada siapa? Nggak ada siapa-siapa bang. Tuh ada perempuan gue gituin kan. Ada orang kok tadi suara perempuan gue gituin kan. Anak silat siapa? Kagak ada siapa-siapa bang. Itu pintunya ditutup gue gituin kan. Itu yang nutup gue bang. Coba yuk ngecek bang gitu kan. Diajak gue, dicek, dibuka. Itu gue nggak ngecek, kagak ada sama sekali. Di situ tangganya dari besi. Jadi kalau misalkan lu mau naik atau mau turun, itu suara injakan lu tuh pasti kedengeran. Tang itu pasti kedengeran. Walaupun lu nyijit juga kedengeran. Tak itu. Dan itu nggak ada suara. Gue nggak yakin kan. Besoknya gue tanya satu-satu. Nggak ada, jam segitu nggak ada sama sekali. Ya cuman kita berempat doang di situ. Terus gue mikir lah itu siapa. Dan itu nyata banget sore-sore loh. Emang suara perempuannya kayak asing gitu. Karena ya di situ kan saat gue sekolah di situ kan siswanya masih dikit. Jadi gue kenal lah satu sekolah itu siswa kan. Itu nggak ada yang gue kenal itu perempuan suaranya siapa. Duh, tapi lo keren juga. 2 tahun lo bertahan di sekolahan yang angker gitu. Mencoba untuk membiasakan. Tetap ada rasa takut ya. Tetap ada, tapi nggak setakut awal gitu. Tetap, apalagi kalau misalnya udah tengah malam kebelet nih kan kamar mandi, waduh kamar mandinya jauh banget lagi, gue bangunin temen gue kesian, kadang-kadang juga udah males. Udah kalau udah kebelet kadang-kadang keberanian kita jadi meningkat tuh, ya kan. Ya udah lari, bodo amat nih, misalnya setannya nongol nih gue tonjok nih sekalian, gue gampar nih kan. Sampai kamar mandi udah selesai kan, mikir nih gue baliknya gimana ini ada kagak ya gitu. Aduh. Tapi emang sih ya kalau kita lagi kebelet itu keberanian kita tuh gede loh, meningkat. Seriusan ya Allah. Ada yang nongol lagi, tonjok nih gitu kan. Berarti dengan kejadian itu yang lo banyak alami, jadi sekarang udah mulai terbiasa ya. Iya. Dan sekarang itu kalau misalkan lo ekspor gitu bisa untuk kayak memasuki sama mengeluarkan sosok ya. Enggak juga sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya untuk lebih ke spiritual tuh Bang Nanda. Jadi kan gue ada 3 host kan, Bang Nanda, gue dan Ai. Itu sih. Wah, berarti seru banget nih kan. Kalian benar harus nonton nih, harus langsung kepoin nih channelnya Tak Berpijak ya. Mantap. Aduh, masih muda-muda ya kan nih, bagi ciwi-ciwi nih ya kan. Sampai gue langsung aja kepoin IG-nya. Apa tuh IG-nya bang? IG lu atau IG YouTube Oke, lu? IG gue Kevin_Tamon. Kalau IG YouTube-nya ya Tak Berpijak. Nah itu langsung aja. Itu masih pada mudi-mudi. Mudah-mudahan ada ceweknya juga ya. Tuh, udah langsung aja kepoin. Oke Bang Kevin, terima kasih nih udah mau bercerita di Diary Neng Sherly. Iya. Udah jauh-jauh juga datang ke sini buat silaturahmi. Mudah-mudahan kita lanjut ya silaturahminya. Dan makasih juga udah ngundang gue juga ke sini. Waduh. Oke teman-teman, mudah-mudahan kalian suka sama cerita dari Bang Kevin, dan mohon maaf jika ada kesalahan kata ya Bang Kevin ya. Oke, terima kasih untuk malam ini. Semoga kalian terhibur dan kita ucapin aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.